Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA, yaitu di bab sistem reproduksi manusia. Kali ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Tujuan dan manfaat mempelajari sistem reproduksi manusia adalah agar dapat memahami struktur dan fungsi organ reproduksi serta dapat menjaga kesehatannya sehingga terhindar dari penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi organ bagian luar dan juga organ bagian dalam. Organ bagian luar adalah organ reproduksi yang dapat diamati atau tampak dari luar, sedangkan yang bagian dalam tidak dapat diamati atau tidak tampak dari luar. Organ reproduksi bagian luar pada laki-laki terdiri dari penis dan juga skrotum. Penis merupakan bagian luar dari organ reproduksi yang fungsinya sebagai saluran kencing dan juga saluran sperma. Sedangkan skrotum adalah bagian yang menyerupai kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Berikutnya adalah organ reproduksi bagian dalam, terdiri dari testis, yaitu bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala, yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang berperan dalam perubahan fisik pada laki-laki pada masa pubertasnya. Saluran sperma pada organ reproduksi laki-laki tersusun atas epididymis, vas deferens, dan juga uretra. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara. Vas deferens merupakan saluran yang panjang dan mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dan uretra. Sedangkan uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya selain sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi mengeluarkan urin. Kelenjar reproduksi fungsinya untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau disebut dengan semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretra. Vesicula seminalis merupakan bagian yang bentuknya seperti kantong kecil dengan ukuran 5 cm, letaknya di belakang kantung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Sedangkan kelenjar prostat adalah bagian yang bentuknya seperti kue donat, terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat agak asam. Dan yang terakhir, kelenjar Cowper adalah bagian yang bentuknya seperti kacang yang terletak di bagian bawah kelenjar prostat. Fungsinya untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah dengan keluarnya cairan mani dan juga perubahan fisik pada tubuh laki-laki. Cairan mani ini muncul pada saat laki-laki mengalami mimpi basah yang terjadi antara usia 11 sampai 14 tahun. Ciri-ciri fisik pada laki-laki yang sudah mengalami pubertas diantaranya bertambahnya berat badan dan tinggi, bagian dadanya bertambah bidang, muncul jakun, dan tumbuh rambut-rambut halus di wajah, ketiak, dan juga kemaluan. Proses pembentukan sel spermatozoa dinamakan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam organ testis, yaitu di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus ini berarti saluran-saluran atau bentuk yang menyerupai tabung. Pada proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang sifatnya haploid.
Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk spermatid yang sifatnya haploid. Akhirnya spermatid akan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuklah 4 buah sel sperma atau spermatozoa yang matang. Demikianlah penjelasan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan spermatogenesis. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi wanita dan oogenesis pada video selanjutnya ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.